wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan fokus group discussion atau FGD terkait permasalahan rokok dengan subtopik lagi-lagi rokok. Sebelum kita memasuki fokus group discussion, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya Muhammad Fikram Deng Sirata, Stambuk 011. Saya Deski Simbaju, Stambuk 144. Saya Gita Anastasia, Stambuk 081. Saya Isanati Syala Ponja, Stambuk 122. Saya Tika Nurmaningsih, Stambuk 212. Saya Rosdiana, Stambuk 208. Nah, itu tadi anggota kelompok dari kelompok 3. Untuk pada fokus group discussion terdapat 5 pertanyaan yang akan kita lakukan saat ini. Untuk fokus group discussion ini terdiri dari 5 pertanyaan, di mana mengenai rokok, persepsi rokok terhadap perokok di Indonesia sendiri. Untuk itu kita mulai. Baik, sebelum kita mulai, di sini ada alat perekam di mana digunakan untuk merekam diskusi kita pada hari ini. Jadi kita langsung mulai saja diskusinya. Pertama adalah seputar pengetahuan teman-teman mengenai rokok itu sendiri. Silahkan yang ingin berargumen. Mungkin saya, kalau menurut saya pribadi, rokok itu satu zat yang berbahaya. Dan dapat dilihat dari segi kesehatan itu sendiri juga, rokok mempunyai banyak kekurangan yang dapat menyebabkan penyakit akut maupun penyakit kronis. Dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Oke, ada yang ingin berpendapat lainnya? Mungkin menurut saya, rokok itu adalah bahan narkotika sederhana yang tidak terlalu kompleks, tetapi memiliki dampak yang berbahaya bagi tubuh maupun kesehatan. Nah, masyarakat itu terkadang menganggap remeh tentang bahaya dari rokok itu tersebut, padahal sudah banyak studi yang menjelaskan bahwa rokok itu sangat berbahaya. Jadi saya mau menambahkan, kalau rokok itu adalah anggota nafsa yang dapat menyebabkan ketagihan. Selain itu butuh waktu yang tidak sebentar untuk menghilangkan kebiasaan merokok tersebut. Lalu pertanyaan pembuka kedua. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa saja sih informasi yang kalian ketahui tentang isu merokok di Indonesia? Jadi kalau di Indonesia itu kan ada isu merokok itu kayak bagaimana yang teman-teman ketahui? Apakah ada yang ingin menanggapi? Mungkin kalau isu merokok yang saya ketahui itu biasanya masalah kesehatan lebih ke paru-paru, terus bikin seperti tenggorokan itu seperti bolong. Nah, itu sih yang saya ketahui tentang kerusakan pada paru-paru. Tentang isu merokok di Indonesia, mungkin dari peserta lain ada yang mau menanggapi? Saya, kalau isu merokok di Indonesia itu masalah yang krusial, dari dulu sudah dibahas dan banyak yang mempersoalkan dari segi manapun. Kalau setahu saya itu adalah isu WTPM. Nah, itu kan beberapa bulan lalu menjadi perdebatan. Nah, baru-baru ini kan muncul kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga rokok, namun sampai saat ini tidak terrealisasi seperti itu. Selain itu juga yang lagi gencar itu yaitu KTR. Nah, banyak daerah yang mencanangkan KTR, tapi kenapa sampai sekarang itu belum terlaksana atau di fasilitas umum? Entah mungkin dari pemerintah atau kitanya yang tidak begitu sadar bahwa rokok itu sangat berbahaya. Jadi kalau menurut saya di sini juga kurangnya promosi dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok itu sendiri. Terus juga belum ada sanksi apa-apa yang terkait pelanggaran KTR itu sendiri. Mungkin saya mau menambahkan, kalau selama ini mungkin iklan yang disampaikan hanya berupa larangan dan belum menginformasikan pengalihan konsumsi, karena bagi sebagian pihak rokok itu adalah sumber pendapatannya mereka. Mungkin seperti itu. Oke, jadi berbicara tentang rokok ini ya, kita kalau bicara tentang rokok, menurut teman-teman semua, kandungan rokok sendiri itu berbahaya atau tidak? Lalu zat-zat apa saja sih yang membuat rokok itu jadi berbahaya? Silakan yang mau berpendapat. Boleh saya? Boleh, silakan. Kalau menurut saya rokok itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kanker, terus membuat saluran pernafasan menjadi terganggu. Selain itu bisa mengganggu kesehatan orang yang ada di sekitarnya atau perokok pasif. Mungkin saya mau menambahkan sedikit dari saudara Isana. Ya, kalau menurut saya perokok aktif lebih berbahaya karena kan dia yang menghisap zat kimia dari rokok itu sendiri. Dan menurut saya yang lebih berbahaya itu adalah perokok aktif.
Nah, terkait tentang rokok itu sendiri, menurut kalian bagaimana aturan ataupun larangan merokok di Indonesia sendiri? Saya. Ya. Jadi kalau menurut saya itu pemerintah itu sudah membuat aturan itu seperti KTR, lalu bagaimana tercantum di peraturan daerah dan peraturan di beberapa fasilitas umum lainnya. Nah, bahkan sudah disediakan untuk khusus bagi orang yang merokok. Oke, terus menurut kalian terkait dengan setuju atau tidak setuju tentang larangan merokok? Karena kan para perokok itu beranggapan bahwa merokok itu merupakan suatu kebebasan dan bagian dari HAM. Menurut saya larangan merokok itu perlu, karena dilihat dari segi pihak yang pro dengan merokok itu, mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah dan tidak memikirkan apa yang di sekitar mereka itu mungkin terganggu atau tidak. Jadi larangan merokok itu dibuat untuk menyeimbangkan antara pihak yang pro dan yang kontra dengan merokok, seperti itu. Mungkin saya juga lebih setuju dengan pembuatan larangan merokok, dan saya juga setuju dengan pendapat teman saya Gita bahwa perlu ada tekanan lagi ke masyarakat bahwa memang merokok itu merupakan bagian dari HAM, akan tetapi mereka juga harus melihat fakta bahwa Indonesia sendiri merupakan negara tropis yang dimana mudah sekali terkena gangguan pernafasan. Oke, lantas bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah atau tenaga kesehatan terkait untuk mengurangi angka perokok di Indonesia? Silakan. Kalau menurut saya, pemerintah itu harus membuat inovasi-inovasi yang lebih terbaru untuk bagaimana mengelola tembakau ini menjadi komoditi lain, serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu harus lebih bisa diimplementasikan oleh masyarakatnya. Saya mau menambahkan, Silakan. kalau menurut saya kalau bisa tenaga kesehatan itu harus bisa mempengaruhi masyarakat dengan cara advokasi, energi, awareness seperti itu. Dan menurut saya itu harus dilakukan karena bisa mempengaruhi psikologi masyarakat dari perilaku merokok menjadi tidak merokok. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung fokus group discussion kali ini. Apakah masih ada yang ingin berpendapat atau yang berkomentar dari Deske? Mungkin tidak ada lagi. Menurut saya sudah cukup. Ini sana. Saya sih. Ika, Kalau saya sudah cukup. Rosdiana. Tidak ada lagi. Oke, baik. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil di sini terhadap fokus group discussion masalah merokok, di mana pertama, peserta fokus group discussion berpendapat bahwa rokok merupakan suatu zat yang berbahaya bagi kesehatan penggunanya maupun orang di sekitarnya. Selain itu, rokok juga dapat menimbulkan ketergantungan sehingga sulit bagi seorang perokok untuk merubah perilakunya. Kedua, peserta berpendapat bahwa sebagian besar perokok itu berpikir bahwa rokok itu tidak berbahaya karena mereka belum pernah sakit akibat merokok. Ketiga, rokok mengandung 4.000 lebih bahan kimia yang 200 diantaranya dapat merugikan dan membahayakan kesehatan seperti menimbulkan kanker. Dan terakhir yaitu mendatangi keluarga perokok terlebih dahulu dan menyampaikan tentang bahaya merokok agar bisa memotivasi keluarganya yang merokok untuk menghentikan kebiasaannya. Selain itu, penanaman pendidikan karakter di sekolah sejak usia dini dan usaha promotif maupun preventif yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat itu sendiri. Saya akhiri fokus group discussion kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi.